Nama saya Sofina, mahasiswi dari Universitas Internasional Batam dengan nomor MPN 2042124. Perkenalkan, nama saya Jessul Fedelia. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 2042125. Nama saya Jennifer Te, saya mahasiswa dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 2042126. Halo semuanya, nama saya Anderson. Saya mahasiswa dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 2042127. Conceptual framework atau kerangka konseptual merupakan teori atau konsep yang mendasari pada laporan keuangan, di mana conceptual framework ini dibagi menjadi 3 level. Di level pertama, itu menjelaskan mengapa kita harus membuat laporan keuangan. Di dalamnya terdapat tujuan dari laporan keuangan. Di level kedua, merupakan jembatan antara level pertama dan level ketiga. Di dalamnya terdapat karakteristik, kualitatif, dan elemen-elemen pada laporan keuangan. Dan di level ketiga, menjelaskan bagaimana kita membuat laporan keuangan. Di dalamnya terdapat pengungkapan, pengukuran, dan pengakuan. Tujuannya untuk memberikan informasi keuangan tentang perusahaan yang berguna untuk investor. Sekarang, calon investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada perusahaan. Disediakan dengan menerbitkan laporan keuangan. Asumsinya adalah bahwa pengguna memerlukan pengetahuan yang wajar tentang bisnis dan akuntansi keuangan untuk memahami informasi tersebut. Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Liabilitas merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Expenses adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal. Kualitatif karakteristik di mana dibagi menjadi 2, yaitu fundamental qualities dan enhancing qualities. Di mana fundamental qualities ini bersifat primer, utama, dan dasar. Dan enhancing qualities ini bersifat sekunder, bersifat tambahan untuk menjadi lebih bagus lagi. Dan fundamental qualities ini dibagi menjadi 2, yaitu ada relevant dan faithful representation. Di mana relevan ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu prediction value, confirmatory value, dan materiality. Di mana prediction value ini merupakan dari datanya dapat kita prediksi nilai-nilainya, dan confirmatory value merupakan dari datanya dapat kita confirm, kita pastikan nilai-nilainya, dan materiality merupakan dari jika data-datanya yang bersifat material yang bernilai tinggi, jika mengalami kesalahan ataupun kehilangan, akan sangat mempengaruhi keputusan. Dan yang kedua itu merupakan faithful representation, di mana faithful representation ini bersifat jujur dalam menyusun laporan transaksi dengan transaksi yang sebenarnya, dengan bukti-bukti dan lain-lain. Dan faithful representation ini dibagi menjadi 3, yaitu completeness, neutrality, dan free from error. Dan completeness ini merupakan dari datanya harus komplit, lengkap, dan jelas. Dan yang kedua itu merupakan neutrality, yaitu tidak memihak, tidak menguntungkan pribadi. Dan ketiga itu merupakan free from error, yaitu bebas dari salah saji dan akurat. Dan yang kedua itu merupakan enhancing qualities, di mana enhancing qualities ini yang bersifat sekunder terbagi menjadi 4 macam, yaitu comparability, verifiability, timeliness, dan understanding. Di mana comparability merupakan dari datanya dapat kita
Pertimbangkan, kita bandingkan dengan laporan yang lain yang sama itu dengan perusahaan yang berbeda. Terus verifiability merupakan dari datanya dapat kita verifikasi, dapat kita pastikan kebenarannya. Dan timeliness itu merupakan dari laporannya itu dikasih dalam waktu yang tepat, tidak kadaluarsa. Dan yang keempat itu merupakan understanding, di mana laporan itu dapat dibaca, dipahami oleh orang-orang yang mengerti dalam akuntan. Asumsi merupakan bagaimana pencatatan bisnis diorganisasikan dan beroperasi. Asumsi dalam laporan keuangan dibagi menjadi 5. Yang pertama, ekonomi entity atau entitas ekonomi. Dalam asumsi entitas ekonomi ini menjelaskan bahwa aktivitas ekonomis perusahaan harus dibedakan dengan aktivitas ekonomis pemilik usaha. Contohnya, pengeluaran pribadi oleh pemilik usaha tidak bisa dimasukkan dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu going concern atau kelangsungan usaha. Asumsi ini bermaksud bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat entitas ekonomi yang diasumsikan terus-menerus melanjutkan usahanya. Yang ketiga yaitu monetary unit atau unit moneter. Setiap laporan keuangan harus menggunakan satuan uang atau unit moneter. Hal ini dilakukan agar terjadi keragaman dalam pencatatan. Yang keempat yaitu periodicity atau periode waktu. Asumsi dasar ini mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat menurut periode waktu yang ditentukan. Asumsi periode waktu ini dibagi menjadi 4 periode, yaitu per bulan, per kuartal, per semester, dan per tahun. Dan terakhir adalah akrual, di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi dicatat, disajikan, dan diakui dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat kejadian transaksi tersebut, tanpa harus memperhatikan waktu kas diterima dan dibayarkan. Selanjutnya, prinsipal yang pertama, measurements, yang kedua, revenue recognition, yang ketiga, expense recognition, yang keempat, full disclosure. Yang pertama, measurement atau pengukuran terdiri dari historic cost dan fair value. Historic cost ini biaya yang dicatat berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan biaya yang mencakup semua pengeluaran untuk pembelian aset tersebut hingga siap dipakai. Fair value biaya yang dicatat berdasarkan harga pasar atau harga market. Yang kedua, revenue recognition. Revenue recognition prinsip yang menyatakan bahwa pengakuan pendapatan berdasarkan performance obligation itu terpenuhi. Maksud dari performance obligation yaitu sebuah perjanjian atau kesepakatan yang tertulis di dalam kontrak untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Syarat pengakuan pendapatan yaitu dapat direalisasi atau telah direalisasi, maksudnya aset tersebut dapat ditukar dengan kas atau telah ditukar dengan kas, dan juga pendapatan dapat dikatakan earn jika perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikasi dan memindahkan manfaat kepemilikan kepada pembeli. Perusahaan tidak lagi mengelola atas barang yang telah dijual. Yang ketiga yaitu expense recognition, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan pada periode tertentu. Contohnya biaya listrik atau biaya air atau biaya telepon yang dikeluarkan pada bulan Januari harus dicatat pada bulan tersebut, atau berdasarkan accrual basic. Maksud dari accrual basic ini yaitu biaya yang dicatat berdasarkan terjadinya transaksi, bukan pada saat pembayaran. Yang keempat, full disclosure, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa informasi yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan harus diungkapkan pada laporan. Contohnya, perusahaan A dengan perusahaan B mempunyai perjanjian kontrak atau kerjasama. Akuntan harus secara signifikasi, akuntan harus mengungkapkan informasi tersebut pada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu cost constraints. Cost constraint ini akuntan diperbolehkan untuk tidak menyajikan informasi akuntansi yang dimana manfaat yang didapatkan dari informasi tersebut tidak melebihi biaya untuk menyediakan informasi tersebut. Contohnya, waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk menyajikan informasi kerjasama antar perusahaan lebih besar daripada manfaat yang didapatkan atas informasi tersebut. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih.